Yo, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semua. Kita Adventure Don't Stop. Balik lagi di sini bareng Rio Adventure di special edisi Road to Alas Purwo ya. Kebetulan aku nyoba untuk berhenti di salah satu lokasi, yaitu di Patal Grati ya teman-teman ya. Salah satu lokasi yang menurut saya ini gede banget sih seriusan, dan ini kayaknya saya cuman bisa sempat untuk explore setengahnya aja ya. Dan mungkin untuk part 2 nya next saya bakal balik lagi ke sini sendiri atau entah nanti sama teman saya ya. Cuman eh, cerita daripada tempat ini, dari mitos yang beredar bahwa tempat ini adalah ya lokasi yang paling angker lah ya di sini ya. Oke, sedikit sejarah tentang tempat ini. Dahulu adalah perusahaan gas ya, yang katanya itu di bagian pabrik di bagian belakang itu sempat mengalami ledakan atau kesalahan mekanik atau sistem ya, yang menyebabkan pabrik ini atau perusahaan ini itu bangkrut seketika dan akhirnya finally pindah ya. Dan untuk lokasi barunya di mana itu nggak tahu ya. Untuk suara, mohon maaf ya teman-teman kalau sedikit berisik, karena memang lokasinya bertepatan dengan jalan utama untuk ke arah Probolinggo ya teman-teman ya. Jadi dan ini dia, kita udah sampai di salah satu pemukimannya ya. Jadi kali ini saya bakal konsentrasi dengan lingkungan pemukimannya terlebih dahulu, sebelum nanti saya bakal untuk nyari lokasi pabriknya ya teman-teman ya, yang meledak ya. Jadi di sini sedikit hujan teman-teman, karena tadi saya sendiri juga aduh hujan deras nih, kayaknya bakal upload apa enggak ya. Ternyata ya sudah agak reda dikit dan saya memberanikan diri untuk tetap explore ke lokasi ini. Oke, kita cek dari salah satu bangunan, dan ini memang dari konstruksi bangunannya kalau saya lihat ini adalah bangunan Belanda ya teman-teman ya. Kok kita bisa lihat nih. Halo. Oke, kita cek ya. Semoga pintu-pintu ini nggak ada yang terkunci ya teman-teman ya, karena saya diinfokan bahwa ruangan-ruangan yang ada di sini semuanya nggak kekunci ya. Dan bener aja salah satu pintu terbuka ya teman-teman. Oke, let's get inside. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Halo. That's right man. Pintunya kebuka ya teman-teman ya. And now, assalamualaikum. Oke. Dan saat ini saya nggak sendiri ya teman-teman ya. Saya lagi bareng sama sang explore dan juga Bapak kok yang kebetulan. Wow, man. Ini lumayan keren juga sih. Allahu Akbar. Lu kalau terbang keluar ke sana. Astaga, astaga. Oke, kaget aja lu. Assalamualaikum. Cuy, ini memang bangunannya sih emang bener-bener Belanda sih kalau kata gue. Oh my god, men, rumahnya besar juga cuy. Wow, rumahnya besar banget sih seriusan ini. Oke, kita explore ke sebelah sini. Halo. Oke, now we see this one. Kayaknya sih ada beberapa yang lobang juga, dan banyak sarang tawon cuy. Jadi gua kalau masuk ruangan harus sedikit berhati-hati kayaknya. Oke, di sebelah sini kayaknya ini ada, yang saya lihat sih kayak semacam kolam ya, bekas kolam ya teman-teman. Dan semua ruangannya itu semua hampir sama seperti ini. Halo. God damn it.
Oke, di sini ada tembok dan ini ada jalan untuk ke sana dan bentar. Oke, aku dengar ada suara-suara sedikit ya. Kayak gitu. Kayak suara binatang ya, teman-teman ya. Halo. Ini gue merasa amazed ya dengan lokasi ini ya. Nggak tahu kenapa. Oke, dan ini ada lemari tanam ya, sebelah sini. Oh, di situ ada beberapa barang, cuy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wow, ini kursinya gila. Suaranya menggetarkan jiwa ya, teman-teman. Dan ini pintunya udah bener-bener habis dimakan sama rayap ya. Dan ini cuma sekedar kamar mandi aja, dan itu ada wastafel. Wastafelnya juga wastafel lama, cuy. Lokasi gede banget sih. Oke, sepertinya hanya beberapa bagian dari bangunan atau beberapa rumah yang bakal saya telusuri, karena memang lokasi ini mantap lah pokoknya. Ibarat yang bisa saya bilang, lokasi ini bukan lokasi kaleng-kaleng ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita keluar lagi ya. Dan ini kayak bener-bener kayak mencerminkan bahwa ini tuh bangunan lama ya. Bisa dilihat dari bentuk-bentuk batu-batu yang disusun seperti ini ya, teman-teman. Dan enggak sih. Oke, sekarang kita jalan lagi untuk ke arah kanan ya, teman-teman ya. Halo. Kayak ada yang lari-larian di dalam sana ya. Gue sedikit terkesima dengan kondisi daripada beberapa bangunan yang ada di sini tuh kayak bener-bener mereka tuh berada di dalam hutan ya, teman-teman ya. Jadi sekarang kita ke arah sana ya, supaya kita bisa lebih tahu jenis bangunannya itu yang seperti apa aja ya. Dan semoga gak ada apa-apa ya untuk malam ini, karena emang di sini adalah tempat sarang ya, kalau bisa saya bilang itu sarang ini ya. Oke. But anyway, I think I wanna get inside, and then kayaknya aku lihat orang di sebelah sana tadi ya. Jadi aku nggak mau kayak berpapasan dan timbul pertanyaan-pertanyaan lagi, ngapain mas gini, iya, oh ini, iya, lewat mana tadi, oh ini, iya, oh, udahlah, nggak mau kayak gitu gue ya. Jadi lebih baik saya masuk ke sini dan saya lewat jalan yang di belakang tadi, oke? Karena jujur spekulasi saya adalah di sini karena banyak jalan ya, jadi kita bisa lewat jalan mana aja. Oke, di sini aku lihat tadi ada jalan. Nah, oke, kita lewat sini, oke? Nah, bener. That's right, man. Halo? Oke, di sebelah sini banyak banget rumah-rumah yang masih kayak kokoh berdiri ya. Dan ada beberapa bangunan yang menurut saya tuh kayaknya, oh ini nggak bisa dimasukin cuy, itu udah rimbun banget ya. Oke, sekarang kita ke sini ya, guys. Wow. Ini oke, kalau dari perhitungan saya mungkin di sini ada sekitar puluhan rumah ya, teman-teman. Dan gua nggak tahu harus ngomong kayak gimana sih. Dan itu ada salah satu pintu yang kebuka, mungkin kita bisa masuk ke situ ya. Oke, let's we try. Oh astaga, itu kebuka juga cuy. Dan semua rumah kebuka, teman-teman. Dan di sini nih ada kayak satu ruangan. Oke, kita coba masuk ya. Karena ini udah mulai hujan lagi.
Halo? Oke, kita masuk cuy. Ini kok kayak loket ya? Does anyone else know about this? Ya mungkin ini loket apa sih? Industri sandang. Halo? Apa barusan? Kok kayak ada yang ini ya? Di sini cuma kamar mandi dan banyak sarang tawon cuy. Bener cuy. Banyak kabel-kabel juga berserakan ya. Halo? Wow, anginnya gede. Wush. Siapa? Gue sedikit kayak mendengar ada suara-suara kayak gamelan gitu ya cuy. Cuman dan kayak ada suara orang dari dalam ruangan ya. Oke, sekarang ini lagi hujan juga ya teman-teman ya. Jadi kita terjalan aja. Cuy, aku nggak bisa ngebayangin sih besarnya daripada perusahaan ini yang bisa dikatakan sampai nggak bisa untuk mengcover apapun itu yang menyebabkan kerugian daripada perusahaan ini ya. Dan di situ ada salah satu ruangan juga. Kayaknya kita coba masuk ke salah satu bangunan itu ya. Karena ini masih hujan juga ya. Jadi why not? Kita sama sedikit meneduh ya, berteduh. Assalamualaikum. Kita berteduh dulu teman-teman ya. Oke, sekarang kita explore. Halo? Shh. Itu hitam-hitam kayak genderuwo ya teman-teman ya. Tapi you know about me, I just wanna do explore and then not looking some activity, you know. Jadi saya hanya sekedar explore. Saya tidak mau tahu tentang penampakan-penampakan yang ada di sini atau apapun itu, ya. Oke, ini bisa tembus lagi ya ke ruangan sebelah. Wow, keren-keren. Besar banget cuy. Dan ini kita bisa lihat belakang kali. Oke, halo. Ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Di sini ada beberapa ruangan juga ya, dan ini sepertinya sih kayak what the fuck man? Apa ini? Astaga, sumpah ini wastafelnya keren anjir. Wastafel lama ya kan. Dan ini kayaknya udah banyak banget ditumbuhin kayak rayap-rayap gitu teman-teman. Dan ini sampai dipakai buat sarang burung. Gila nggak? Oke, kita cek ke sini, bagian ke sini. Halo? Kantor kota tanggal astaga 2007. Cuy. Daftar itu masih berfungsi sekitar tahun 2007 ya teman-teman ya. Wow. Gila, ini masih besar banget loh. Seriusan sih, besar banget ini. Ini lokasi kalau menurut saya, kalau aku explore keseluruhan daripada tempat ini gila. Wah, astagfirullah, gila tokeknya gede-gede. Wah, gua nggak tahu nih tokek ukuran berapa nih, cuman gede banget sih. Seriusan sih itu gede tuh. Gede cuy, gede. Wah, oke. Gua masuk sini aja kali ya. Gila sih ada tokek anjing, gede. Gede banget, gede. Dan itu dia. Dia di lubang situ dia cuy. Tuh. Ini ya. Itu gede banget ini, seriusan sih. Gede. Tokek.
Karena gini ya, tokek juga mengandung toksin sedikit saat gigitannya itu menyobek atau menyayat kulit. Itu gigitannya itu memiliki sedikit toksin yang bisa menyebabkan eh, demam ya, sedikit demam sih kalau aku bilang. Cuman untuk yang lain-lainnya sih tidak bisa menimbulkan kematian sih kayaknya. Setahu gue sih nggak ada kasus orang digigit tokek meninggal, nggak. Kalau panas dingin ada. Ya karena dulu gue juga punya ponakan, dia katanya habis kegigit tokek gara-gara main di tempat seperti ini siang-siang. Tokeknya itu loncat ke leher dia dan tiba-tiba menggigit, dan finally dia sakit. Saat malam dia sakit ya, dan gak ini sama sekali. Oke, dan ini jalanannya cuy. Wow, creepy cuy. Gila sini. Ini creepy parah anjir. Dan kalian tahu saya hanya explore seperempatnya aja ini. Ini baru seperempatnya aja, gila sih. Dan ini saya harus melakukan perjalanan lagi ke depan. And then what happen with next, I don't know ya. Tapi semoga aja nggak ada kejadian-kejadian aneh ya. Karena saya hanya berharap, tujuan saya hanya membuat konten sih. Oke, wow. Wish. Lo? Oke, aku dengar suara musik kencang banget tapi dari depan sana teman-teman ya. Cuman di momen ini gue nggak mau berhenti sama sekali karena gue nggak tahu sama keadaan di sini, dan gue bener-bener sendiri masuk ini ya, dan yang lain ini nunggu di depan. Dan kita nih harus gantian masuk ke sini, dan kita bakal kayak merasakan satu momen dimana saat kita sendiri, disitulah aktivitas-aktivitas tidak terduga di malam hari bakal muncul ya. Entah itu hewan, entah itu manusia, entah itu apapun ya. Wow, ini masih ada satu ruangan lagi kebuka ya teman-teman ya. Oh man. Kalau aku harus masukin satu ruangan per ruangannya, setiap ruangan dan peruangannya, gila sih ini mah. Bunuh diri anjir. Ini adalah salah satu komplek yang menurut gua ini yang terbesar sih selama aku explore, ini yang terbesar. Seriusan. Dan itu posisi pintu kebuka, cuy. Ada beberapa genteng juga yang udah jatuh. Di skala bangunan aku bilang sih dia menduduki di level 4 ya, belum 5. Nah, kalau ini 5 nih. Kalau bangunan ini 5 nih ya. Karena dia udah parah banget cuy kalau yang ini. Oke, kita jalan lagi cuy. Perasaan gue udah mulai gak enak cuy. Kayak ada sesuatu dari belakang ya ngikutin, cuman udahlah, bodo amat gua. Oke, kita terus. Aduh, kaki gua kayaknya ini kemasukan semut nih. Nggak tahu, dari tadi gatal mulu. Oke. Dan di sini masih ada beberapa bangunan juga. Aku mau nyari yang terbesar sih sebenarnya. Mau nyari yang terbesar, tapi dari contoh bangunan semuanya hampir sama. Ya teman-teman, mungkin ini gila sih. Banyak banget loh semutnya. Lu? Oke cuy. Gue gak bisa ngomong lagi sama tempat ini ya cuy ya. Seriusan. Gue gak bisa ngomong anjir. Gila, ini aku harus jalan lagi ke arah sana ya teman-teman ya. Dan ini kalau kalian mau lihat, gila, astaga. Dan di sini banyak.
Mohon maaf teman-teman. Berusaha menetralkan diri di situasi seperti ini sangat parah ya teman-teman ya. Ini gila. Pelan, santai. Oke, santai. Sekarang kita jalan lagi ke arah sana ya teman-teman ya. Astaga, seriusan sih kalau kata gue ini lokasi gede banget. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, untuk contoh daripada bangunannya yang saya kasih lihat ke kalian, ada beberapa bangunan yang kayaknya sih udah bener-bener kayak lock ya, nggak bisa dimasukin, dan ada beberapa bangunan yang orang bebas banget untuk keluar masuk gitu ya. Jadi oke, di situ aku lihat ada lampu ya teman-teman ya, dan oke, kita coba masuk ke salah satu bangunan ya teman-teman ya. Ini kayaknya yang paling gampang ya untuk masuk ya. Halo. Wow. Di situ juga udah pada kebuka semua cuy. Dan oke, kita coba masuk ya, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, men. Dan di sini ada jadwal kayak untuk apa namanya? Halo. Oke, di sini ada beberapa kotoran kambing ya teman-teman, karena jujur, wastafelnya sumpah wastafel legend. Dan ini kamar mandinya, atapnya udah pada bolong teman-teman. Dan di sini udah nggak bisa dilewatin kalau yang sebelah sini sih. Oke, ini adalah salah satu contoh dari tipe yang kecil ya mungkin teman-teman ya. Jadi ya tipe yang ini aku pikir sih hanya untuk karyawan-karyawan biasanya mungkin ya. Kalau yang tadi sih yang besar tadi kemungkinan untuk staf-staf kantor yang mungkin jabatannya lebih tinggi ya. Oke, kita tetap jalan lagi ya guys. Kita lihat toleh kanan dulu, toleh kiri dulu, and then what? Hey. Kayak ada suara manggil barusan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Seriusan sih aku dengar kayak ada suara orang manggil barusan. Oke, di yang ini pintunya lebih lebar ya teman-teman ya, tapi aku kalau lihat dari ukurannya sih hampir sama ya. Oke, kita coba masuk ya. Assalamualaikum. Dan ternyata ukurannya sama teman-teman, tidak ada beda sama sekali. Ini pintunya ketutup. Halo. Bahkan seekor kambing bisa sampai masuk ke sini ya teman-teman. Dan pintunya yang bener-bener kayak pintu-pintu zaman dulu ya, sistem. Halo. Oke, kita sekarang keluar. Men, yang ngasih lokasi bercanda ini anjir gede banget sih seriusan. Oke, now it's time to ask for, kita sekedar jalan-jalan aja di depan rumahnya ya. Jadi gak mungkin kayaknya kalau aku masukin setiap rumah sih. Jadi harusnya sih ini kalau live bisa jadi 2 part ya teman-teman ya. Cuman karena kita mengejar waktu untuk satu apa ya, bisa dibilang misi saya adalah ke Alas Purwo ya. Dan halo. Oke, fine. What we got here?
Oh, ternyata ini. Hah? Banyak banget semutnya. Halo? Kayak aku dengar ada suara sedikit sih dari dalam situ, cuman nggak tahu apa ya. Dan ini ada satu bangunan juga, dia posisinya di ujung dan atapnya udah roboh banget sih teman-teman. Bisa dilihat ya. Oke. And then let's take a look this one. Oke. Aduh, kayaknya udah nggak kehitung sih ada berapa bangunan yang udah ditinggalkan di sini ya, dan berapa kerugian material daripada perusahaan ini yang sudah dialami ya. Tapi yang jelas saya hanya berpikir jika ini perusahaan BUMN sepertinya sih masih bisa ya, kalau memang benar-benar mau difungsikan lagi, bahwa saja tempat ini bisa jadi untuk sarana yang lain, entah sarana sosial atau apa, panti atau apapun itu ya, pesantren atau apapun itu ya, sebenarnya masih bisa ya teman-teman. Cuman karena mungkin seringnya beredar rumor bahwa tempat ini memiliki kesan yang sangat angker ya, jadi orang berpikir dua kali mungkin ya. Halo? Oke, aku melihat ada sedikit kayak asap ya, nggak tahu asap, nggak tahu apa ya, cuman ya udah. Oke, kita sekarang jalan ke arah depan ya teman-teman. Cuy, gila sih ini. Aku sampai lupa ya, harus menghitung jumlah dari total bangunan di sini, ini sampai lupa ya gue ada berapa bangunan ya. Yang jelas tadi aku menemukan nomor terakhir daripada salah satu bangunan itu 85 teman-teman ya. 85, dan ini kayaknya nomor satu. Bukan nomor satu, nomor kecil nih, nomor cuman satu ini aja sih kalau aku lihat. Oke, bentar, tadi ada nomor sih aku lihat. And then, nah itu dia, pintunya terbuka lebar, semua orang bisa bebas masuk di sini, dan ada taman kanak-kanak di ujung yang notabene berada di lokasi angker ya. Sepertinya saya agak sedikit bingung dengan pola pikir taman kanak-kanak yang ada di sini ya, dan ini adalah salah satu bangunan dari TK Dharma Wanita ya. Oke, dan ini gua menemukan satu akses jalan ya untuk kembali kayaknya sih. Kalau ini menurut saya sih ya, ini akses jalan untuk kembali. Oke, kita lihat sini ya teman-teman. Jujur men, ini untuk luasnya sendiri aku bisa memperkirakan sekitar 6 ya, 6 bahkan lebih ya, bahkan bisa aku bilang sekitar 10 ya, 10 hektar. Cuman kalau untuk yang lain gue nggak paham jenis bangunannya itu apa ya, karena gue belum menggali secara rinci di Wikipedia seperti yang biasa saya lakukan sebelum waktu explore ya teman-teman. Dan ini masih ada bangunan-bangunan lagi di bagian depan ya teman-teman ya. Gila sih ini men. Ini hey. Oke, di situ aku nemuin kayak ada ayunan ya, kayak ada tempat bermain untuk anak-anak ya teman-teman. Oke, kita jalan lagi ya guys. I hope this is a finally, oke ya. Jadi kayak ini udah bagian terakhir gitu ya. Soalnya kalau masih ada bagian-bagian lain lagi, aduh men, gua
Oke. Dan dari luar sih kayaknya ini salah satu bangunan ya, di belakang dari bangunan yang aku masuk tadi sih teman-teman ya. Jadi untuk mengintari lokasi ini, salah satu narasumber yang pernah saya yang tadi saya coba sedikit tanya-tanya sama beliau bilang, Mas, kalau muterin tempat ini aja butuh waktu 2 jam Mas. Waduh, seriusan Pak? Iya 2 jam. Wush. Allahu Akbar, tanganku ada yang megang loh. Tim. Ya, terjalan lagi. Oke, saya sudah menemukan salah satu pertigaan yang sini. Pertigaan apa ya? Ini bukan pertigaan yang tadi sih. Pertigaan yang tadi di sebelah sana teman-teman ya. Tadi aku lewat di sebelah ujung jalan yang sebelah sana ya, dan sekarang wow, ini kok ada asap tiba-tiba. Oke, kita lanjut ke sini. Mohon maaf sekali lagi ya buat teman-teman ya kalau memang suaranya agak berisik, karena memang di pinggir jalan teman-teman ya. Di situ udah jalan utama ya, jalur utama dari kendaraan-kendaraan besar yang lintas Pantura ya teman-teman. Lintas Pantura atau selatan saya nggak paham sih, tapi yang jelas ini jalur utamanya ya. Dan ini kita menemukan salah satu bangunan yang ukurannya lumayan besar sih. Cuman bukan masalah besarnya sih yang aku cari ya. Kalau aku masuk ke enggak sama-sama ukurannya sebenarnya. Cuman bedanya yang ini 2 lantai ya teman-teman ya. Dan itu ada tangganya di sebelah situ. Oke. And then di pintunya itu banyak sarang tawon, guys. Oke. I don't wanna make a decision about go inside. Oke, jadi kayak sepintas kok kayak ada yang lewat. Woi, siapa tuh? Halo? Parah sih. Oh man, jalannya berasap rupanya men. Oke, dan kita tetap jalan lagi, dan mungkin ini adalah bangunan terakhir ya teman-teman ya. Wow. Oke. Masih lanjut lagi cuy. Dan ternyata benar saja di sini masih ada satu bangunan, guys. Ini saya masih belum menemukan ujung jalan, dan ini masih pertigaan. Oke. Oh, sudah. Ini bangunan yang tadi aku masuk sih. Aku masih ingat. Oke. Wush, halo. Gak tahu kenapa saya lebih tertarik dengan bangunan ini daripada bangunan-bangunan yang lain ya. Nggak tahu kenapa ya, yang bangunan satu ini. Apa karena ini adalah salah satu yang terbesar ya, jadi pintunya terbuka, jadi saya biarkan seperti itu. Saya tidak mau kayak mengotak-atik apapun yang ada di sini ya. Jadi oke, kita udah jalan ke sebelah sana ya teman-teman ya. Oke guys, kita udah sampai di ujung jalan. Dan sebentar lagi gue keluar. Yo guys, akhirnya sampai juga kita di ujung perjalanan ya. Gue harus lanjut lagi jalan, dan juga kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Rio Adventure. Semoga dengan video ini kalian berkesan ya, kayak kita menemukan satu lokasi besar. Dan sayang sekali untuk sinyal di sini kurang bagus teman-teman, kenapa saya nge-vlog ya. Dan juga mungkin sedikit tambahan buat yang belum ibadah, jangan lupa ibadah.
ketemu lagi next bareng saya Rio Adventure di video-video atau explore saya di tempat dan di kota yang lainnya. Saya Rio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.